Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai kaum yang ada di Kota Bojonegoro, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah kajian ketarjian yang berada dari luar Bojonegoro, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian Lazismu PCM Kota dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian pada malam hari ini kita akan mengkaji dan mendiskusikan sebuah topik yang cukup penting untuk kita coba kaji bersama dan juga kita ilmui, yaitu tentang fikih korban menurut tarjih Muhammadiyah. Nah, kenapa kok topik ini menjadi penting, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika kita melihat atau membaca maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab, sebagaimana yang sudah kita pahami bahwasanya paham hisab Muhammadiyah itu disebut sebagai hisab hakiki wujudul hilal, sebagaimana yang pernah kita bahas secara detail apa yang dimaksud dengan hisab hakiki wujudul hilal itu, yaitu hasil hisab yang berkaitan dengan bulan Ramadan, Syawal, dan keduanya ini alhamdulillah kita sudah lewati. Kita semuanya sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga sudah menjalankan sholat Idul Fitri di bulan Syawal. Sehingga maklumat ini tinggal yang berkaitan dengan hisab bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah atau 2022. Nah, kalau kita lihat dari hasil hisab bulan Dzulhijjah, maka Yaumul Arafah, yang mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, dan juga kita yang kebetulan belum diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah haji, kita disunahkan untuk melakukan puasa Arafah atau siam yaumi Arafah, yang mana pahalanya itu cukup besar, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi. Puasa yaum Arafah itu bisa menghapus dosa sanaten, 2 tahun, yaitu as-sanah al-maliyah, kemudian yaitu tahun yang sudah lewat, dan juga tahun yang akan datang. Nah, sehingga suatu saat nanti kita bisa bahas tentang puasa Arafah itu secara detail atau secara spesifik. Tapi di sini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Yaumul Arafah itu jatuh pada hari Jumat Kliwon, yaitu tanggal 8 Juli 2022. Kemudian Idul Adhanya atau 10 Dzulhijjahnya 1443 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu Legi 9 Juli 2022. Dari berbagai macam kajian, kemungkinan nanti ada perbedaan tentang hari Arafah dan Idul Fitri di kalangan umat Islam di Indonesia, gitu. Sehingga
nanti kita lihat perkembangannya, dan ketika potensi berbeda itu sangat potensial, nanti bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah, apakah mengikuti hisab Muhammadiyah sesuai dengan hasil hisab di sini, yaitu hari Arafah jatuh pada Jumat Kliwon 8 Juli 2022, atau bagaimana? Atau mungkin ada kemungkinan hari Arafah di Saudi dengan di Indonesia itu tidak sama, karena jatuh pada hari Jumat, itu yang disebut sebagai Hijjul Akbar, haji besar. Itu biasanya bisa jadi potensi tidak berbeda. Tapi kita coba lihat perkembangan, dan nanti mungkin minggu depan kita bisa lakukan kajian secara khusus yang berkaitan dengan bagaimana kalau misalnya terjadi perbedaan tentang penetapan hari Arafah dan Idul Adha. Yaitu kita sebagai warga Muhammadiyah apakah mengikuti maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah atau bagaimana. Itu nanti kita akan coba kaji secara khusus. Tapi intinya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari maklumat ini bisa kita pahami dan kita lihat bahwasanya Idul Adha yang salah satunya berkaitan dengan penyembelihan korban itu tinggal beberapa hari lagi. Artinya tinggal hitungan beberapa hari lagi. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam, yang mana kita sudah ketahui bahwasanya 2 syarat diterimanya ibadah itu, yang pertama al-ikhlas, kemudian yang kedua muwafaqah, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, supaya ibadah kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam konteks ini, yaitu penyembelihan hewan korban atau yang berkaitan dengan seputar ibadah korban, maka supaya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah melalui putusan dan fatwa tarjih, perlu untuk kita ilmui. Nah, sehingga kajian ini menjadi penting, karena kajian ini ingin mencoba memahami tuntunan ibadah korban itu sesuai dengan tarjih Muhammadiyah melalui putusan dan juga fatwanya. Dan sehingga Bapak Ibu dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam produk pemikiran tarjih, dulu pernah kita bahas ada 3 produk pemikiran tarjih itu. Yang pertama disebut putusan, yang kedua fatwa, yang ketiga wacana. Tapi yang menjadi penting dalam kajian kita ini, kita melihat tentang putusan tarjih yang berbicara tentang ibadah korban itu. Maka bisa kita temukan dalam putusan Garut 1976 gitu. Ini nanti akan menjadi bagian dari HPT Jilid 2. Meskipun putusan Garut 1976 ini belum dipublish oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam sebuah buku secara khusus, karena pimpinan pusat Muhammadiyah akan memasukkannya di dalam nanti bagian HPT Jilid 2 yang sampai sekarang kita nanti publikasinya atau terbitnya gitu. Tapi ada terbitan yang dilakukan oleh PDM Malang. Jadi PDM Malang itu mencetak 3 keputusan, yaitu putusan Garut 1976, kemudian Klaten 1980, kemudian Malang 1989. Tapi yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu di keputusan Garut 1976, yang di situ berkaitan dengan tuntunan sholat Iden, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika bicara tentang Idul Adha, di situ ada beberapa poin keputusan yang berkaitan dengan ibadah korban. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, produk tarjih yang kedua itu ada yang disebut fatwa. Ya, fatwa itu jawaban majelis tarjih atau divisi fatwa tarjih tentang berbagai macam pertanyaan yang diajukan oleh warga Muhammadiyah yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Kemudian fatwa itu dipublish di SM Suara Muhammadiyah di dalam rubrik tanya jawab agama.
kemudian dikompilasi atau dikodifikasi atau dibukukan menjadi buku yang bernama TJA, Tanya Jawab Agama. Alhamdulillah di Majelis Tarjih kita sudah memiliki 8 jilid 1 sampai 8. Nah, di dalam TJA itu kita temukan beberapa fatwa yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan ibadah korban. Kemudian berikutnya ada buku yang namanya itu Tuntunan Idyan dan Korban yang diterbitkan oleh MTT BPM, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, buku ini bukunya kecil gitu, itu juga berbicara tentang al-udhiyah atau ibadah korban itu. Nah, karena kajian kita tadi menurut Tarjih Muhammadiyah, sehingga referensi yang perlu kita pahami dan kita pakai acuan dalam kajian ini yaitu merujuk pada putusan dan fatwa-fatwa tarjih. Karena inti dari kajian yang kita gagas ini, bagaimana kita menjadikan ketarjihan itu referensi keagamaan dan juga tradisi keilmuan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah ketika kita bicara tentang fikih korban atau tuntunan korban, maka apa yang disebut dengan korban? Nah, secara etimologi atau kebahasaan atau lugatan, korban itu berasal dari kata qoroba yaqrubu korbanan. Artinya mendekat. Isim fa'ilnya itu qorib, yaitu dekat itu. Sehingga HPT kita ketika mendefinisikan mahiyal ibadah, apa itu ibadah, maka di sana dikatakan ibadah itu at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, kata korban itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran menarasikan tentang cerita 2 anak Nabi Adam. Gitu. Ada Qabil dan Habil. Maka di dalam Al-Quran dikatakan itqoroba korbanan. Ketika keduanya melakukan korban, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, maka satu korban dari 2 anak Adam tadi diterima, yang satu tidak diterima. Yang diterima itu korbannya Habil yang mengorbankan dengan seekor domba yang terbaik, yang gemuk dan sebagainya kan gitu. Karena Habil itu seorang pengembala. Sedangkan korbannya Qabil itu tidak diterima, yang mana beliau adalah seorang petani yang mempersembahkan hasil pertaniannya yang tidak terbaik. Nah, artinya dari sini korban itu bisa kita telusuri historitasnya. Manusia yang pertama dalam pandangan Islam ya, beda dengan teori yang digagas oleh Charles Darwin, menulis buku The Origin of Species, yang di situ mengungkap sebuah teori yang namanya The Theory of Evolution. Ada sebuah teori evolusi, yaitu manusia disimpulkan dari kera. Tetapi dalam pandangan Islam, sebagaimana yang kita yakini, bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian terciptalah Adam, dan Adam itu yang kita yakini sebagai nenek moyang manusia atau manusia pertama. Artinya manusia yang pertama itu yaitu Adam, kemudian Adam memiliki 2 anak itu, yaitu Qabil dan Habil, itu sudah mengenal istilah korban. Artinya korban itu sebuah bentuk pendekatan atau ibadah yang sudah dikenal di manusia pertama dalam sejarah manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian korban itu juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang melahirkan 2 anak, yaitu Ismail, ya, kemudian silsilah Nabi kita Muhammad atau bangsa Arab itu merujuk pada sosok Ismail, kemudian Ishak itu mempunyai anak Yakub. Yakub ini memiliki 12 anak, yang keduanya itu disebut sebagai kabilah-kabilah Bani Israel. Artinya
Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, yang mana semua agama tiga ini, agama yang kita sebut dalam kajian agama disebut revealed religion atau Semitic religion, agama yang merujuk pada sosok Ibrahim, itu mengakui ya tadi Nabi Ibrahim. Sehingga ketika Al-Quran berbicara tentang mimpi yang merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim, bahwasanya dia melalui tidur itu mimpi. Dalam Al-Quran dinarasikan, ya bunayya ini arafil manami anni atbahukan. Ya wahai anakku, maka sesungguhnya aku melihat dalam keadaan tidur, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan siapa nama anak itu. Ya bunayya, wahai anakku, itu tidak dijelaskan. Nah, sehingga dalam tradisi Islam, sebagaimana pandangan jumhur ulama, yaitu sosok Ismail itu. Meskipun kalau kita lihat di dalam Taurat, itu yang disembelih adalah Ishak. Gitu. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim menerima perintah tadi, didiskusikan dengan anaknya, kemudian anaknya juga menerima dan meyakini ini wahyu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ingin betul-betul menyembelih anaknya, maka di situ Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin alim, dan kami tebus ia, itu dalam pandangan Islam Ismail, bidzibhin alim, dengan sembelian yang agung, yaitu kebanyakan mufasir menafsirkan bikabshin alim, yaitu kambing kibas yang cukup besar. Nah, kemudian tradisi korban itu tadi dari Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim atau Khalilullah, juga dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad, karena syariat Nabi Muhammad ini tentu memiliki referensi atau rujukan kepada syariat Nabi Ibrahim. Maka di dalam tradisi Islam pun dikenal apa yang disebut dengan korban, yang mana ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, korban ini apa? Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah tradisi bapakmu, yaitu Ibrahim. Dan kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam hadis pun, bisa kita lihat di dalam sholatul Jumu'ah, bab sholatul Jumu'ah dalam HPT kita, yaitu jilid 1, ketika ada beberapa hal yang disunahkan ketika kita menghadiri sholat Jumat. Di antaranya kita dianjurkan untuk at-tabkhir. At-tabkhir itu datang pagi-pagi. Nah, di situ ada sebuah hadis yang cukup panjang itu, yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandinya jenabah. Kemudian dia datang di waktu yang pertama, Rasulullah mengatakan faka'annama qoroba badanatan. Seakan-akan orang tadi berkorban dengan seekor unta. Kemudian siapa yang datang di waktu yang kedua, faka'annama qoroba baqaratan. Seakan-akan ia berkorban seekor sapi. Kemudian yang ketiga, siapa yang datang pada waktu yang ketiga, Rasulullah mengatakan faka'annama qoroba kabshan akrona, seakan-akan ia berkorban dengan kibas yang bertanduk. Artinya di sini korban itu disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi. Tetapi yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara korban dalam pandangan fikih Islam, maka korban itu disebut dengan al-udhiyah. Meskipun kata korban itu bahasa Arab, tetapi istilah yang digunakan itu al-udhiyah. Al-udhiyah itu berasal dari kata ada Idul Adha itu atau wadduha, yaitu merujuk pada waktu duha itu, yaitu merujuk pada penyembelihan hewan pada umumnya, sehingga hewan-hewan korban itu secara umum disembelih di waktu duha. Itu yang banyak dilakukan, meskipun setelah waktu duha juga sah, misalnya setelah duhur, setelah asar, kemudian setelah maghrib, dan juga setelah setelah isya, dan bahkan waktu malam hari, selama masih yaumun nahri dan ayyamat tasyrik, selama masih di tanggal 10 dan hari-hari tasyrik itu. Nah, tapi
istilah korban itu disebut udhiyah tadi, yaitu merujuk pada waktu umumnya hewan korban itu disembelih. Kemudian juga korban itu disebut sebagai an-nahar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar itu, "Fasholli li rabbika wanhar." Wanhar itu an-nahar, yaitu penyembelian unta pada umumnya, tetapi wanhar ini sebenarnya tidak hanya merujuk pada unta, tapi juga bisa merujuk pada sapi dan juga kambing. Nah, itulah istilah-istilah korban. Nah, kemudian kalau kita ingin kaji secara detail, apa yang disebut dengan korban? Misalnya kalau kita lihat di dalam TJA dan Jebak Agama, jilid 5, halaman 129, maka di sana dikatakan yang disebut korban itu menyembelih hewan, gitu. Tapi hewannya ini kriterianya itu harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama unta, kemudian yang kedua sapi. Dan bagaimana kalau kerbau? Kalau kerbau itu dikiaskan atau dianalogikan dengan sapi, meskipun tidak terdapat di dalam hadis Nabi. Karena memiliki kesamaan. Sehingga kerbau itu juga wajib zakat dan nisabnya sama dengan sapi. Kemudian yang ketiga kambing atau domba. Nanti kita bahas ya. Maksudnya kambing itu ada 2 jenis, kambing biasa, kambing Jawa, kemudian kambing domba, biri-biri dan juga gibas itu. Ada 2 jenis ini yang mana di kalangan para ulama itu ada perbedaan dalam penetapan usia atau umur hewan yang dikorbankan. Artinya di luar dari bahimatul an'am yang 3 ini, yang mana kita diwajibkan untuk zakat, misalnya ada zakat unta, zakat sapi, kemudian zakat kambing, itu tidak boleh. Misalnya korban dengan kuda. Kuda itu halal, tapi tidak boleh digunakan untuk untuk korban. Kemudian juga misalnya rusa itu tidak boleh, karena tidak masuk bahimatul an'am. Nah, kemudian dari definisi tadi dikatakan menyembelih hewan pada hari nahar, yaitu tanggal 10, kemudian hari-hari tasyrik, yaitu 3, tanggal 11, 12, dan 13, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, kalau ini wilayah ibadah harus niat dulu, meskipun kita boleh makan dari hewan korban itu. Tapi kalau misalnya jenengan niatnya itu untuk makan-makan, untuk disate dulu, baru ibadah, itu tidak disebut korban. Nanti intinya harus niat korban, kemudian kita boleh makan. Dan sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Artinya penyembelihan hewan korban itu hanya presentasi yang kecil dari nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita 1 tahun itu. Artinya orang yang berkorban itu artinya orang yang betul-betul merealisasikan rasa syukur terhadap banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun itu. Karena ibadah korban itu ibadah sanawiyah, ibadah tahunan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, lalu bagaimana hukum berkorban? Ada 2 pandangan, ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang hukum korban itu. Kalau menurut jumhur ulama, korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang ditekankan atau sunnah yang mendekati wajib, sehingga sebisa mungkin kita melakukan apa yang disebut dengan sunnah muakkadah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, korban itu hukumnya wajib. Dan Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya ini dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Misalnya ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya menyembelih, sembelihlah. Ini bentuk imperatif atau kata kerja perintah. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah memahami al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib, sehingga disimpulkan korban itu wajib. Kemudian yang kedua, ada hadis Abi Hurairah yang mana Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang mendapati kelapangan, li ayyudhiyya, untuk berkorban,
Tetapi orang tadi meskipun mendapati lapangan rezeki untuk berkorban, yang dilakukan apa? Walam yudhi, dia tidak mau apa? Berkorban. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan apa? Fala yaqrabanna musallana. Janganlah ia sekali-kali mendekati musallana, tempat sholat kami. Artinya orang ini meninggalkan kewajiban. Nah, kalau orang ini meninggalkan kewajiban yaitu korban, ya sudah, nggak usah mendekati tempat sholat Rasulullah. Karena Rasulullah itu sholatnya apa? Di musola atau di tanah lapang. Nah, dari hadis ini Imam Abu Hanifah memahami bahwasanya hukum korban itu wajib. Meskipun tentang otentisitas hadis ini diperdebatkan di kalangan para ulama. Ada yang menilai hadis ini marfu, yaitu sampai Rasulullah, ada yang menilai mauquf, hanya sampai pada Abu Hurairah. Gitu. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian bagaimana pendapat tarjih tentang korban itu? Kan itu. Tentang korban itu. Nah, kalau kita lihat pendapat tarjih tentang korban itu, maka pandangan tarjih itu sebenarnya apa sama dengan pendapat jumhur ulama, yaitu yang mengatakan korban itu apa? Sunnah muakkadah, dengan alasan beberapa dalil. Di antaranya hadis Ummu Salamah. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian untuk diketahui hadis ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashr", apabila telah masuk hari ke-10 bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu ketika kita sudah melihat hilal, itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang apa, menurut hisab Muhammadiyah itu, karena sudah pakai hisab tanggal 1 Dzulhijjahnya, artinya ketika kita sudah masuk apa, tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, sedang seseorang di antara kamu ingin berkorban, fala yamassa min sya'rihi, janganlah ia memotong rambutnya, wa basyarihi, dan kulitnya, syai'an. Nah, hadis ini ada 2 poin yang disampaikan di dalam hadis ini. Yang pertama, yang berkaitan dengan apa yang kita coba bahas, yang berkaitan dengan hukum korban. Maka di sini Rasulullah mengatakan wa aroda, dan ingin. Siapa ahadukum, salah seorang di antara kamu, ayyudhhiya, untuk berkorban. Artinya ini dipahami oleh jumhur ulama, perintah ini bukan wajib. Kenapa? Karena sesuatu yang wajib itu tidak mungkin digantungkan dengan iradah, dengan kehendak. Wa aroda, dan apabila ingin, wa aroda, dan ingin. Siapa ahadukum, seseorang di antara kamu. Kalau korban itu wajib, maka tidak digantungkan dengan kehendak. Nah, karena digantungkan dengan kehendak, sehingga hukum korban itu tidak wajib. Kemudian berikutnya, di dalam hadis ini juga dijelaskan ada beberapa hal yang perlu, ada hal yang perlu dipersiapkan oleh orang yang berkorban. Yaitu apa? Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu tadi dilarang menghilangkan rambut. Rambut itu tidak hanya rambut kepala, tapi juga rambut yang ada di seluruh badan kita. Menghilangkan kulit. Ya, menghilangkan kulit ini misalnya ibu-ibu sekarang yang lagi tren itu apa? Skincare, perawatan kulit, mungkin yang ngapal itu dikerik atau apalah itu tidak apa? Kita tidak dianjurkan. Dan juga memotong kuku, karena di riwayat hadis yang lain itu dikatakan wa min akfarihi, dan kuku-kukunya. Nah, ini perlu untuk kita pahami. Dan kemudian apakah larangan ini kembali pada sahibul kurban atau hewan yang dikorbankan? Nah, ini biasanya di kalangan Muhammadiyah terjadi perdebatan gitu. Dan ada sering WA yang muncul gitu, yang memahami bahwasanya ini kembali pada hewan yang dikorbankan, bukan kembali pada orang yang berkorban. Tapi pendapat yang mengatakan kembali pada hewan yang dikorbankan itu pendapat yang khilafur riwayah, menyelisih riwayat. Kenapa kok menyelisih riwayat gitu? Ada berbagai macam argumentasi. Yang pertama, tidak ada seorang
imam madhab pun dari sekian madhab itu, madhab 4 yang memahami itu kembali pada hewan yang dikorbankan. Semuanya sepakat itu kembali pada orang yang berkorban. Hanya saja mereka berselisih pendapat. Ini hukumnya apa? Bagi Imam Ahmad, hukumnya haram atau wajib orang yang orang yang mau berkorban tadi tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, tidak menghilangkan kulit gitu. Kemudian bagi Imam Syafi'i itu karohah tangzih, yaitu hanya makruh tapi tidak sampai haram. Bagi imam mazhab yang lain itu sunnah saja. Kalau bagi Imam Abu Hanifah itu tetap kembali pada sahibul korban, hanya saja hukumnya tidak makruh. Artinya sebisa mungkin dilakukan. Artinya ketika dilanggar itu tidak ada konsekuensi apapun. Tapi terlepas dari perdebatan itu, di dalam putusan Garut 1976, di sana juga Muhammadiyah berpandangan bahwasanya larangan ini ditujukan pada sahibul kurban, bukan hewan yang dikorbankan. Sehingga poin atau diktum putusan kita di sana dikatakan wa amsik an sya'rika wa atfarika, dan janganlah engkau potong rambut dan kukumu min awalis syahri, sejak awal bulan Dzulhijjah hatta dzulhijjah, sampai engkau berkorban gitu. Nah, itu yang pertama, bahwasanya tidak ada seorang ulama pun yang memahami bahwasanya itu kembali pada pada hewan yang dikorbankan, tapi semuanya sepakat kembali pada sahibul korban. Biasanya sebagian orang yang berpendapat kembali pada hewan yang dikorbankan itu mengutip hadis ini, maka nalahu dzibhun yatbahuhu fa idza ahalla hilalu dzulhijjah fala ya'khud min sya'ri wala wa adfarihi hatta yudhhiya. Dianggap domir itu kembali pada dzibhun, padahal itu pemahaman yang tidak benar dalam gramatika bahasa Arab pun. Dengan asumsi mereka itu domir itu kembali pada yang dekat. Tetapi sekian ulama yang sangat paham bahasa Arab, tidak ada seorang pun yang memahami itu kembali pada hewan yang dikorbankan. Yang kedua tadi saya katakan, itu khilafu riwayah, menyelisih riwayat. Maksudnya hadis itu bisa kita telusuri dari riwayat-riwayat yang lain. Misalnya di sini, ini bisa dicek di kitab Irwaul Ghalil, yaitu juz 4, halaman 377 yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani. Maka di sana dikatakan, ada riwayat dari Ummu Salamah juga. Di sana dikatakan apa? Idza dakhala asyru dzulhijjah, apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah, fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah engkau mengambil rambutmu. Ini coba domirnya itu ka. Sya'rika itu kamu. Artinya tidak mungkin ini kembali pada hewan yang dikorbankan, karena Rasulullah berbicara pada sahibul korban. Wala min atfarika, dan juga kulit kuku-kukumu, hatta tadbah udhiyatak, sampai engkau menyembelih hewan korbanmu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya, yang lainnya, maka di sana ini dari Sa'id ibn al-Musayyab gitu. Maka di sana dikatakan fadzakartuhu li Ikrimah, maka saya tuturkan kepada Ikrimah, maka dia mengatakan ala ya'tasilu nisa'a wa tib. Orang yang berkorban itu tidak menjauhi wanita, maksudnya tetap masih boleh mengumpuli wanita ya, watiba, dan memakai wangi-wangian. Ini artinya tidak mungkin ini ditujukan pada hewan yang dikorbankan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau jenengan tanya larangan ini kira-kira nilai filosofinya apa gitu, atau hikmahnya apa gitu. Nah, sebenarnya di kalangan para ulama itu sudah mencoba memahami, menganalisa apa nilai dasar atau nilai filosofi dari larangan ini kan itu. Meskipun banyak dai atau ustadz yang mengatakan ini wilayah ta'budi, ini wilayah ibadah, sehingga kalau wilayah ibadah ya kita sami'na wa ata'na, nggak usah dirasionalitaskan gitu. Ada sebagian yang dai-dai kita menjelaskan semacam itu. Tetapi kalau kita baca di kitab-kitab
para ulama di kitab-kitab klasik itu dijelaskan larangan ini yang pertama itu bahwasanya nilai dasar dari ibadah kurban itu meningkatkan iman dan kedua menghapus dosa atau purifikasi. Artinya orang yang berkorban itu sebagai penebusan dosa. Ketika ia menghilangkan beberapa bagian anggota tubuhnya, misalnya rambutnya, ataupun kukunya, ataupun kulitnya, maka ada bagian dari anggota tubuh orang yang berkorban itu tidak suci atau tidak purifikasi tadi, tidak bersih gitu. Sehingga kalau dia tidak memotong rambut, kemudian kuku dan juga kulit, itu artinya betul-betul totalitas purifikasinya. Yang kedua, berkaitan dengan hadis yang melalui riwayat Sa'id ibn al-Musayyab tadi atau al-Musayyib tadi, yaitu orang yang berkorban itu memiliki kesamaan orang yang muhrim atau orang yang melakukan ihram. Artinya orang yang memiliki kesempatan untuk melakukan ibadah haji, maka di Mekah melakukan ihram. Orang yang berihram itu ada yang disebut muharamat al-ihram. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Yang diantaranya orang berihram itu tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh menggauli istri, tidak boleh menikah atau dinikahkan, dan sebagainya. Artinya orang yang berkorban itu memiliki beberapa sisi kesamaan dengan orang yang melakukan ihram tadi. Yaitu diantaranya tadi tidak boleh mengambil rambut, memotong kuku, dan juga mengambil kulit. Nah, akan tetapi orang berkorban itu tetap boleh menggauli istrinya dan memakai wangi-wangian. Artinya kesamaannya ini hanya di beberapa sisi, tidak secara totalitas atau penuh. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kembali pada hukum tadi berikutnya. Kenapa kok hukum korban itu sunnah muakkadah? Karena Nabi itu pernah berkorban. Ketika berkorban, Nabi itu disembelih dengan sendiri. Maksudnya Nabi berkorban kemudian disembelih sendiri. Ketika menyembelih, Nabi mengatakan apa? Bismillah wallahu akbar. Setelah itu Nabi mengatakan Allahumma hadza anni. Ya Allah, ini maksudnya korban ini anni dariku, wa amman lam yudhi min ummati, dan dari orang-orang yang belum berkorban dari umatku gitu. Nah, artinya ketika Nabi bilang korbannya ini untuk dirinya sendiri dan orang yang belum berkorban atau belum memiliki kemampuan untuk berkorban dari umatnya, ini menunjukkan umat Islam yang belum memiliki kesempatan untuk berkorban itu sudah di-cover oleh Nabi, sehingga hukum korban itu tidak menjadi wajib. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita lihat hadis ini, yaitu ketika Nabi berkorban mengatakan Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati, ada sebagian orang yang memahami bahwasanya korban di luar kuota maksimal. Kuota maksimal itu maksudnya kalau sapi kan 7 orang itu maksimal. Misalnya 8 orang, 9 orang, 10 orang, dan bahkan misalnya lebih dari itu, artinya ada istilah korban urunan atau korban sawiran atau korban patungan, tapi di luar kuota maksimal, sebagaimana yang dilakukan di sekolah ataupun di beberapa masjid, karena pertimbangan belum semua jamaah bisa berkorban sehingga dilakukan hal-hal semacam ini. Dan sebenarnya sudah ada fatwa tarjih yang berkaitan dengan hal itu. Dalam pandangan tarjih, korban semacam itu tidak disebut korban gitu secara syar'i. Karena apa? Di luar kuota maksimal. Nah, hanya saja korban semacam itu disebut infak. Gitu. Artinya, apakah dapat pahala? Dapat. Gitu. Tapi pahalanya bukan pahala korban, tapi pahala infak, yaitu infak yang berupa daging tadi. Ya, kemudian kalau korban semacam itu tidak
tidak disebut korban, tetapi hanya sekedar infak. Apakah perlu dilarang? Maka dalam pandangan majelis tarjih, korban semacam itu tidak perlu dilarang. Dalam artian korban semacam itu digunakan sebagai media pembelajaran atau menanamkan nilai-nilai edukasi kepada siswa, kepada jamaah, kepada masyarakat umum yang belum bisa berkorban. Artinya ada latihan-latihan yang dilakukan sehingga nanti muncul kesadaran untuk berkorban. Kalau bahasa Jawa nih masuk cah angger tahun mau latihan dok, kapan tenanane enggak gitu. Artinya ketika ada hal-hal semacam itu tidak perlu kita larang karena itu sebagai media pembelajaran dan nilainya ya tentu sebagaimana yang kita bahas tadi yaitu infak. Nah, bagaimana kalau itu dipahami boleh berdasarkan hadis ini? Hadis yang kita bahas tadi, Jabir ibn Abdillah tadi. Ya, jawabannya itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dalam hadis ini yang berkorban itu hanya Rasulullah. Jadi Rasulullah satu orang. Jadi kambingnya itu Rasulullah sendiri yang menyembelih gitu. Kemudian hanya saja Rasulullah meniatkan korbannya itu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Tapi kalau korban patungan tadi itu kan yang turun atau uangnya itu kan diambil dari berbagai macam orang kan gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita bahas tentang binatang korban. Yang pertama macam-macam binatang korban yang boleh kita pakai untuk korban. Tadi sudah kita bahas, syaratnya harus bahimatul an'am, binatang ternak. Artinya binatang ternak itu binatang peliharaan, bukan misalnya dari hasil berburu, misalnya jenengan. Tapi ini sangat jarang ya, berburu kambing atau berburu sapi di hutan kemudian dibuat korban, itu tidak boleh ya. Dan kemudian bahimatul an'am ini dari 3 jenis tadi, onta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Nah, selain itu tidak boleh, meskipun halal. Misalnya tadi kuda ataupun rusa itu halal tapi tidak boleh. Nah, dalilnya apa? Karena dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Maka dari sini dipahami hewan yang boleh dikorbankan itu hanya bahimatul an'am. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, karena tadi ada jenis macam-macam ya, ada 3. Tapi secara umum kalau di kita itu kan hanya sapi dan dan kambing. Nah, kalau sapi dan kambing itu mana yang lebih baik gitu. Nah, ternyata ketika kita kaji, kedua-duanya itu ada kelebihan. Misalnya sapi itu dianggap lebih baik daripada kambing dengan asumsi sapi, kalau kita berkorban dengan sapi, daging yang dihasilkan itu lebih banyak daripada kambing gitu. Tetapi ternyata kambing pun itu juga memiliki kelebihan gitu. Kelebihannya apa? Karena dalam praktik korban yang dilakukan oleh Rasulullah itu korbannya selalu dengan kambing gitu. Sehingga hadis yang kita baca tadi kan Rasulullah korban dengan kambing. Dalam satu riwayat yang lain 2 kambing yang disembelih oleh Rasulullah. Artinya kalau ini menjadi tradisi atau kebiasaan oleh Rasulullah dan dilakukan setiap tahun gitu. Kecuali dalam catatan riwayat Imam Muslim itu sekali Rasulullah korban dengan unta, itu pun jumlahnya banyak, yaitu 100 ekor unta. Artinya setiap tahun Rasulullah berkorban dengan apa? Dengan kambing. Artinya kalau kambing ini menjadi hewan yang selalu dikorbankan Rasulullah, itu artinya kambing itu juga memiliki kelebihan karena tidak mungkin Rasulullah melakukan amalan yang tidak baik. Sehingga dalam pandangan tarjih, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dilihat kambing dan sapi itu keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Sehingga jenengan
tidak usah untuk memunculkan perasaan, memunculkan sifat, misalnya saya bisa korban sapi, artinya yang korban kambing itu kecil atau nilai ibadahnya tidak sebaik apa yang dilakukan, itu jangan sampai muncul semacam itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua tentang sifat-sifat binatang korban yang boleh dijadikan korban itu bagaimana? Yang pertama sehat, ya. Ini yang perlu diperhatikan, apalagi sudah ada edaran dari gubernur tentang beberapa penyakit hewan korban, diantaranya penyakit mulut dan sebagainya. Artinya hewan yang kita korbankan itu harus betul-betul sehat. Jangan sampai kita berkorban kemudian menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsi atau yang kita berikan daging korban itu. Kemudian berikutnya enak dipandang mata. Kalau kita lihat korbannya Rasulullah itu kan tadi 2 kambing, keduanya amlahen. Amlahen itu putih mulus. Artinya semakin baik bertanduk dan sebagainya itu ya semakin baik gitu. Kemudian mempunyai anggota tubuh yang lengkap, jangan sampai ada anggota tubuhnya yang tidak lengkap. Kemudian tidak ada cacat, misalnya buta, rusak kulitnya, pincang dan sebagainya. Hal-hal ini yang perlu kita perhatikan ketika Bapak dan Ibu sekalian ingin berkorban dan membeli baik kambing atau misalnya sapi. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Anas itu bagaimana korban Rasulullah. Rasulullah itu korban bikabsain dengan 2 ekor domba. Jadi Rasulullah 1 tapi korbannya 2 gibas gitu. Amlahain yang keduanya putih mulus. Akronain yang keduanya bertanduk. Kemudian kata Anas, saya melihatnya Rasulullah menyembelih dengan dirinya sendiri. Nah, dari sini sebagian ulama memahami orang yang berkorban itu ada kesunan, tapi ini tidak wajib ya. Kesunan untuk menyembelih hewan korbannya sendiri. Tetapi yang menjadi masalah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak semua orang memiliki kemampuan, keahlian untuk menyembelih hewan korbannya sendiri kan itu. Jangankan orang perempuan, orang laki-laki pun tidak semuanya bisa menyembelih hewan korbannya sendiri. Sehingga ketika tidak bisa, apakah boleh dilakukan istinabah? Istinabah itu taukil atau mewakilkan kepada orang lain, mewakilkan kepada panitia, mewakilkan kepada jagal misalnya. Nah, jawabannya boleh. Nah, kalau kita katakan boleh, kemudian dalilnya dari mana? Nah, dalilnya kalau kita lihat hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Muslim yang menceritakan tadi, Rasulullah pernah korban unta tapi mi'atu ibilin, 100 unta. Nah, 100 unta itu yang disembelih oleh Rasulullah berapa? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Muslim dikatakan salasin wasittin, yaitu 63 itu disembelih oleh Rasulullah. Yang lainnya itu diserahkan Ali ibn Abi Thalib gitu. Artinya Rasulullah mewakilkan kepada Ali. Kemudian Ali ini di samping itu diperintahkan oleh Rasulullah tidak hanya menyembelih dan juga mendistribusikan hewan korbannya, kemudian dan juga kulitnya, kemudian juga seluruh aksesoris yang ada di dalam unta itu. Itu artinya boleh mewakilkan kepada orang lain. Meskipun lebih baiknya disembelih sendiri itu kalau bisa. Ya kalau nggak bisa ya tidak usah dipaksa. Artinya boleh kita serahkan kepada panitia, apalagi dalam konteks sekarang korban itu dikelola dalam sebuah bentuk kepanitiaan. Meskipun dalam zaman Nabi itu belum kita temukan kepanitiaan korban. Yang ada tagnya secara jelas yaitu amil zakat wal amilin, itu kan bicara tentang amil zakat, dan amil zakat itu ada presentasi khusus yang bisa dinikmati sebagai kompensasi jasa atau kerjanya. Tapi dalam konteks kepanitiaan korban itu sebenarnya tidak kita temukan hadis secara spesifik. Tapi ada keterangan tadi ketika Nabi mendelegasikan Ali bin Abi Thalib
dalam hadisnya wa amaroni an aku ma'ala budnihi, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memerintahkan aku untuk tadi membagikan atau mengatur unta-unta korbannya. Itu bisa dipahami ini sebagai bentuk kepanitiaan. Hanya saja nanti ada perbedaan. Kalau kepanitiaan korban, panitianya itu tidak boleh mengambil daging korban itu sebagai kompensasi dari kerjanya. Hanya saja bagaimana kalau panitia bolehkah mendapatkan jatah? Kalau jatah bukan ala wajhi al-ujrah, bukan atas nama tadi, bukan atas nama upah, itu diperbolehkan. Tapi harus betul-betul hati-hati, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sekalian yang kebetulan diserai amanat untuk menjadi panitia, kemudian jatah yang diberikan panitia, jatah itu dianggap sebagai upah, atau jenengan meminta bagian porsi yang besar itu. Terkadang di masyarakat panitia itu yang dibagikan itu 1 kilo, nanti panitia 5 kilo. Artinya terpautnya terlalu lebih. Tapi kalau misalnya yang dibagikan 1 kilo, panitia 2 kilo itu masih agak wajar lah. Tapi ketika ada perbedaan yang sangat signifikan, itu menjadi problem. Nanti tambah lagi panitia mengumpulkan daging, dibuat masak sendiri, kemudian yang lainnya nggak usah ikut karena ini khusus panitia. Nah, semacam itu lebih baik dikaji dan diilmui dulu, jangan sampai nanti panitia itu yang tugas asalnya hanya menjadi asisten atau pembantu shahibul korban itu terlalu memiliki otoritas atau wewenang dan ada tadi seolah-olah menganggap daging itu sebagai kompensasi dari jerih payah atau jasanya, itu nanti jangan sampai muncul ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, di dalam hadis Nabi itu dijelaskan, yaitu Al-Bara' ibn Azib, itu hadis Al-Bara' ibn Azib tentang 4 binatang yang tidak boleh digunakan untuk korban. Yang pertama al-awra', yaitu yang PC itu. Bayyinun awaruha, yang jelas PC-nya. PC itu maksudnya picek gitu, buta sebelah itu. Wal maridhatu bayyinun maraduha, kemudian sakit yang jelas sakitnya. Wal arja bayyinun dal'uha, yang pincang yang jelas pincangnya. Wal kasir allati la tungki, kemudian yang kurus atau sama sekali tidak memiliki daging. 4 aib atau 4 cacat ini semua ulama sepakat tidak boleh digunakan untuk korban. Kemudian juga dalam putusan kita Garut itu juga di sana disebutkan bagaimana kalau berkorban dengan binatang yang cacat telinganya. Misalnya kambing itu telinganya hilang, atau misalnya tanduknya atau sungunya itu hilang. Nah, maka itu juga tidak diperkenankan berdasarkan hadis Ahmad dan Ashabus Sunan, yaitu pengarang-pengarang kitab Sunan itu, dan disahihkan oleh Imam Turmudi bahwasanya Rasulullah itu melarang berkorban bi adba'il udhuni wal qarni, binatang yang cacat telinganya dan patah tanduknya. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang ketiga tentang kriteria umur binatang korban. Secara umum korban itu harus memiliki atau memenuhi kriteria musinah. Musinah itu artinya giginya sudah ada yang tanggal atau pupa atau yang kita sebut powel itu. Nah, kalau unta itu 5 tahun atau lebih. Artinya 5 tahun ini bulan Komariah, artinya sudah genap ya. Sapi 2 tahun atau lebih. Nah, 2 tahun itu artinya ya sudah genap. Misalnya kalau setahun 10 bulan atau setahun 11 bulan itu belum genap. Tapi kalau powel tadi sudah giginya ada yang gugur, itu sebagian ulama membolehkan. Dan kemudian domba atau kambing, kalau kita lihat di putusan tarjih kita itu tidak dibedakan, karena Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting ya untuk kita coba kaji. Kambing itu ada 2 jenis ya.
Ada kambing biasa atau kambing Jawa, itu bahasa Arabnya namanya ma'zun. Ada kambing domba atau biri-biri, termasuk di dalamnya gibas. Jadi jenisnya dua. Nah, kalau kita lihat di putusan Muktamar ke-20 Garut 1976, itu nampaknya tarjih tidak membedakan. Coba. Thumma in kana ma'zan aw dha'nan taharaita minhu ma jawaza sanah. Yang penting kambing biasa atau biri-biri atau domba itu yang penting lebih dari 1 tahun. Artinya 1 tahun genap atau lebih. Itu memiliki kesamaan sebenarnya dengan mazhab Hambali. Tetapi kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan. Kalau domba itu 1 tahun. Tapi kalau kambing Jawa itu 2 tahun. Gitu. Nah, ini perlu untuk dikaji karena saya sudah tanyakan dan maksudnya mencoba melakukan interview terhadap beberapa ahli kambing dan juga orang yang melakukan ternak kambing. Kalau Jawa itu kalau 1 tahun dianggap masih terlalu kecil. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun kalau kita lihat di putusan tarjih sebenarnya kambing Jawa itu 1 tahun sudah boleh. Tapi untuk kehati-hatiannya ya kalau kambing Jawa itu ya kita coba mengikuti mazhab Syafi'i juga enggak apa-apa, artinya 2 tahun gitu. Meskipun putusan tarjih kita itu menganggap kalau sudah tahun juga sudah 1 tahun itu sudah boleh meskipun kambing Jawa. Tapi kalau gibas itu kita tidak punya problem. Artinya kalau sudah 1 tahun itu sudah boleh dipakai untuk korban. Kemudian berikutnya tentang jumlah binatang korban. Pada umumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau 1 ekor kambing atau domba itu untuk 1 orang. Tetapi yang perlu dicatat di sini, kita diperbolehkan berkorban atas nama 1 orang dan keluarganya. Artinya gini, 1 ekor kambing atau domba itu mencukupi 1 orang dan semua anggota keluarganya. Jadi kalau jenengan korban atas nama keluarga, misalnya Pak Ahmad, keluarga Pak Ahmad, itu boleh. Artinya Pak Ahmad yang berkorban tapi diniatkan untuk dirinya dan untuk seluruh anggota keluarganya. Itu. Kalau punya anggota keluarga, tapi kalau tidak ya mencukupi dirinya sendiri. Dan dasarnya apa? Dasarnya hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang mana Rasulullah bersabda, kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyat anhu wa an ahli baitih. Ada seseorang pada masa Nabi itu berkorban dengan 1 ekor kambing anhu untuk dirinya sendiri, wan ahli baiti dan untuk keluarganya. Nah, artinya wan ahli baiti itu di sini tidak mencukupi 1 orang saja, tapi juga untuk seluruh anggota keluarganya, meskipun itu jumlahnya banyak. Bahkan Imam Syaukani itu kalau misalnya 1 orang saja memiliki anggota keluarga itu 100 orang itu mencukupi, kata Imam Syaukani itu. Artinya korban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Sunnah yang kolektif. Artinya kalau ada seseorang sudah melakukan di 1 keluarga itu, yang lainnya sudah tercukupi. Ya contoh sunnah kifayah, kita kan yang paling umum Bapak dan Ibu sekalian mendengar fardu kifayah. Fardu kifayah itu contohnya pasti Bapak dan Ibu sekalian sudah sering dengar. Fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya itu kolektif. Artinya kalau ada 1 orang yang sudah melakukan, yang lainnya gugur kewajiban. Ya contohnya memandikan orang mati, kemudian mengkafani, mensekolahkan dan menguburkan. Tetapi sunnah juga ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah itu sunnah yang apabila seseorang sudah melakukan, yang lainnya tidak dituntut. Misalnya contoh, ketika kita mau kunjung ke silaturahmi ke teman kita, kebetulan kita rombongan misalnya kan itu. Nanti ketika masuk rumah yang salam 1, tidak usah semuanya ikut salam, karena itu sunnah kifayah. Lah korban juga semacam itu. Artinya kalau dalam 1 keluarga itu sudah ada yang
korban, maka yang lainnya tidak sudah mencukupi yang lainnya. Meskipun kalau misalnya bapak dan ibu sekalian, bapaknya mau korban, ibunya mau korban, ya nggak apa-apa. Tapi kalau satu saja itu sudah cukup, sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Dan kemudian 1 ekor onta atau sapi itu boleh 7 orang, artinya boleh syirkah. Boleh apa? Boleh syirkah. Tetapi bagaimana kalau kurang 7? Misalnya hanya 6. Cari anggota yang ke-7 nggak dapat. Atau misalnya 5. Cari 2 orang, yaitu anggota ke-6 dan ke-7 nggak dapat. Kemudian bisa membeli seekor sapi, itu ya boleh. Atau mungkin lebih kurang dari itu. Atau misalnya dengan 1 orang ingin korban 1 sapi, itu juga boleh ya. Tetapi melebihi kuota maksimal tadi sudah kita kaji, itu tidak disebut korban. Tapi apakah ada pahalanya? Ada. Ya, tapi pahalanya sedekah atau infak tadi, bukan pahala korban. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi tentang praktek korban urunan atau saweran atau apalah yang dilakukan di sekolah ataupun di masyarakat sebagai latihan korban. Makanya diistilahkan latihan gitu. Nah, kemudian tadi yang berikutnya, dan juga diperbolehkan bagi keluarga berkorban dengan 2 kambing dan seterusnya. Ya kalau kita lihat praktik Rasulullah itu, Rasulullah 1 orang korbannya bikapsen dengan 2 gibas. Itu artinya diperbolehkan. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang terakhir saya bahas ya, tadi sudah ya. Dan karena materi kita masih panjang dan waktu kita sudah jam 9, biar saya buka pertanyaan itu dan kita nggak terlalu lama, kita sambung di minggu yang akan datang ya. Tapi saya bahas tadi penyembelihan binatang itu, kalau orang mau menyembelih ada persiapan bagi orang yang akan berkorban tadi, yaitu sudah kita bahas secara detail ya tadi, yaitu tidak boleh potong rambut dan kuku. Kemudian tadi sudah kita kaji agak detail, dan insya Allah nanti yang poin ini kita teruskan di minggu yang lalu supaya saya bisa memberikan kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar dari kajian kita. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk yang ingin menyampaikan komentar, tanggapan ataupun pertanyaan dari kajian yang kita lakukan pada malam hari ini. Silakan. Monggo Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ustaz. Nggih, monggo Pak Sulhan, monggo. Nggih. Pernah saya dengar gini, 1 orang korban dengan 1 ekor kambing itu katanya lebih afdol daripada dia urunan 7 orang dengan 1 sapi. Saya juga sebenarnya ini, atau memang ada katakanlah ada dalilnya kalau 1 orang itu lebih baik 1 ekor kambing saja karena menyontoh Nabi Muhammad, katakanlah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, di wilayah katakanlah nanti besok ada perbedaan hari raya. Kalau juga terbuka lebar ini perbedaannya kelihatannya tidak sama juga. Ada orang yang karena dia di lingkungan tidak Muhammadiyah banyak, ada yang berpendapat begini, ya wes aku sholatnya sekarang, tetapi korbannya biar besok, karena mungkin di hatinya itu juga ada ragu Muhammadiyah salah seperti itu. Daripada Muhammadiyah kan masih ada hari tasyrik lagi. Nah, menyembelih hari tasyrik kan juga boleh. Jadi aman kalau menyembelih besoknya, katakanlah seperti itu. Hal tersebut dibolehkan atau tidak? Ya mungkin karena keadaan Ustaz, atau mungkin juga karena hatinya itu dalam bermuhammadiyah kurang kuat.
Itu saja Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih ya pertanyaan dari Pak Haji Sulhan tadi. Menarik ya tentang perbandingan antara kambing dengan sapi tadi. Mana yang lebih baik gitu. Sebagaimana yang sudah kita coba kaji tadi. Keduanya itu sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing. Kalau sapi itu hasil daging yang dihasilkan itu lebih banyak gitu. Nah, meskipun sapi tadi boleh syirkah, gitu. Boleh syirkah itu boleh bersekutu, yaitu 7 orang gitu. Itu pun meskipun bersekutu, kalau 1:1, misalnya 1 orang itu korban sapi 1, kemudian sama kambing 1, itu ya jelas lebih banyak sapi. Nah, meskipun tidak hanya 1:1, tapi syirkah tadi 1:7, itu secara umum lah. Tapi ini tidak harus pas ya. Itu secara umum hasil daging yang didapatkan itu tetap banyak sapi. Nah, sehingga korban sapi itu kalau dilihat nilai dasar korban itu ibadah yang dimensinya sosial. Kalau dimensinya sosial, semakin daging yang dihasilkan itu semakin banyak, kemudian bisa diberikan kepada orang-orang miskin, ya semakin banyak semakin afdol. Karena korban itu bisa dipahami dimensinya ibadah yang sifatnya sosial. Artinya Rasulullah bilang, kulu makanlah. Kemudian wadakhiru dan simpanlah. Watasodaku. Ada sedekah. Dan Al-Quran juga mengatakan fakulu minha wa at'imu al-qani awal mu'tar. Ada porsi yang dibagikan kepada orang fakir dan miskin. Artinya semakin banyak daging yang bisa dihasilkan dengan korban sapi itu semakin baik. Di sini keutamaan atau keunggulan korban sapi. Tetapi di sisi yang lain yang perlu kita coba lihat, gitu. Korban kambing itu juga memiliki kelebihan. Tetapi kelebihannya tentu tidak dilihat dari dimensi sosialnya tadi ya. Maksudnya dimensi sosial itu yang saya maksud dari daging yang dihasilkan. Tetapi dari nilai spiritualitas. Bahwasanya korban kambing itu sudah dilakukan oleh tadi Habil. Gitu. Kemudian ketika Ibrahim, korbannya Nabi Ibrahim ditebus oleh Allah ketika mau menyembelih Ismail, itu kan wafadainahu bidzibhin azim, itu maksudnya bikabshin, dengan kambing gibas yang besar. Kemudian juga Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad itu setiap tahun itu selalu korban kambing. Hanya satu keterangan tadi, Nabi pernah korban unta, itu pun 100 unta. Tapi artinya secara umum yang sering dilakukan Nabi itu selalu kambing. Artinya kalau Nabi selalu korban dengan kambing, tadi hadisnya mengatakan bikabsain, dengan 2 ekor kibas, amlahain yang keduanya putih mulus, akronain yang keduanya punya tanduk. Itu dilakukan oleh Nabi setiap tahunnya. Kita tidak bisa simpulkan kalau Nabi itu berarti tidak melakukan ibadah yang paling afdol. Pasti ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu pasti yang terbaik. Dan Nabi memakai kambing, tapi tidak sapi. Kemudian yang berikutnya. Sapi itu boleh syirkah. Kambing tidak boleh syirkah ya. Meskipun satu kambing tadi anhu wa an ahli baiti, sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Untuk orang yang berkorban dan keluarganya. Tapi tidak boleh syirkah. Tapi kalau sapi itu boleh syirkah. Dan kata Jabir ibn Abdillah mengatakan naharna ma Rasulillah, kami pernah menyembelih hewan korban bersama Rasulullah bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Di sana dikatakan apa? Al-Baqarah an sab'atin. Satu sapi itu untuk 7
orang. Artinya ini boleh serta, boleh rombongan. Tetapi kalau kita lihat ya, bagaimana kalau kambing satu dengan sapi, kambing satu dengan satu sapi tapi serta 7 orang. Kalau kita lihat dari ibadah di di Idul Adha dan hari Tasyrik, itu kan dalam hadisnya dikatakan amalan yang terbaik itu ihraqud dam. Ihraqud dam itu mencucurkan atau mengalirkan darah. Nah, kalau sapi itu hewan yang disembelih satu, meskipun dari daging yang dihasilkan banyak. Tapi kalau kambing itu 7. Maksudnya 7 kambing itu kan itu. Artinya semakin banyak hewan yang dikorbankan semakin baik. Artinya dari sini meskipun kambing itu sebenarnya justru ada dimensi spiritualitasnya. Yang sama masuk dimensi spiritualitas itu baik secara teologis, baik secara spiritualitas karena dilakukan Nabi. Kemudian juga tadi lebih banyak mencucurkan darah atau mengalirkan darah. Tetapi korban juga ada dimensi sosialnya, bahwasanya sapi itu hasil yang daging yang dihasilkan itu lebih banyak. Ya, sehingga tadi kesimpulan tadi sebenarnya tidak menganggap sapi lebih baik daripada kambing atau kambing lebih baik daripada sapi, karena dari keduanya ini memiliki kelebihan masing-masing. Nah, bagaimana kalau panitia itu menganjurkan sapi atau kambing? Nah, itu saya kira ya panitia perlu untuk melakukan kajian ya. Secara umum kurban sapi itu sudah pada sangat umum, apalagi tadi dengan pertimbangan hasil daging yang dihasilkan lebih banyak dan sebagainya, dan juga melihat kemaslahatan yang itu. Kemudian misalnya di masyarakat itu rata-rata punya penyakit darah tinggi atau tidak? Kalau penyakit darah tinggi ya berarti lebih baik sapi. Artinya nanti satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh kepanitiaan. Tapi intinya ya dari 2 korban itu tidak ada keduanya memiliki kelebihan, sehingga kita tidak bisa hukumi sapi itu pasti lebih baik daripada kambing atau kambing itu lebih baik daripada sapi. Kemudian Pak Haji Sulhan ya, yang kedua itu berkaitan dengan di satu jamaah, di satu masjid yang di situ jamaahnya itu tidak satu satu paham gitu. Mungkin ada yang di luar Muhammadiyah dan sebagainya, dan kalau kita lihat tadi dari maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah kemungkinan itu ada perbedaan. Nah, bagaimana nanti kalau berbeda gitu, misalnya jamaah yang masih simpatisan belum warga Muhammadiyah gitu, itu sholatnya nggak apa-apa mau ikut Muhammadiyah gitu. Tapi kalau korbannya itu was-was gitu, artinya hari berikutnya diasumsikan tanggal 11-nya gitu, karena tanggal 11 juga masih hari Tasyrik karena waktunya kan 4 hari, yaitu Yaumun Nahri 10 Dzulhijjah, kemudian Ayyam Tasyrik tadi 11, 12, 13. Memang semacam itu ya sebenarnya tidak konsisten ya kalau kita lihat. Sholat itu berani tanggal 10 Dzulhijjah atau dalam pandangan Muhammadiyah 9 Julinya, tapi korbannya kok enggak. Padahal keduanya itu nilainya ibadah. Gitu. Sholat Idul Adha itu ya ibadah, korban juga ibadah gitu. Sehingga ya idealnya, kalau kita bicara idealnya ya berarti kalau berani sholat ya berani korban di hari itu. Tetapi mungkin ya karena ketika kita tidak bisa meyakinkan itu, apalagi orangnya tidak terbuka dan tidak siap menerima argumen yang kita sampaikan sebagai bentuk pendekatan di dalam berdakwah, ya tidak apa-apa kan. Hari untuk berkorban itu kan 4 hari gitu. Tanggal hari-hari Tasyrik yang 3, 11, 12, 13 itu masih boleh. Artinya kalau orangnya itu tidak terbuka, tetapi kalau orangnya terbuka
antara sholat id itu ya ibadah, korban itu ibadah itu. Artinya kalau berani sholat id 9 Juli, korban kenapa tidak berani kan gitu. Karena sebenarnya kan dua-duanya ibadah, bukan dianggap sholat id ini karena kita tidak ibadah maliyah ya, tidak ibadah berupa harta, itu akhirnya kita nyantai saja, tidak ada sifat iman. Kalau korban itu ibadah maliyah, kita iman. Nah, sebenarnya ibadah itu baik ibadah badaniah, ibadah secara fisik atau ibadah maliyah itu ya tentu berkaitan dengan waktu itu harus sesuai. Tapi artinya ketika kita mengikuti Hisab Muhammadiyah, ini kan kita punya landasan tadi. Hisab Muhammadiyah itu ya berdasarkan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ini bukan wilayah yang masih spekulasi. Ya memang spekulasi kebenarannya, tapi nilainya itu sudah 50% ke atas. Jadi probability kebenarannya itu semacam itu. Bukan 50-50 ya dalam arti atau 50 ke bawah kan enggak. Itu model fikih itu kan semacam ini. Artinya kan ini wilayah ijtihadiyah. Yang pakai ru'yah pun juga potensi salah. Ya mungkin, tapi kan ketika kita tidak tahu arah kiblat saja kan kita disuruh untuk ijtihad. Ijtihad itu menentukan arah. Ketika kita salah yaitu nanti dapat 1 pahala, kalau benar ya 2 pahala. Itu kan ijtihad model semacam itu. Artinya ketika kita nanti mengikuti maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan hisab hakiki, ini artinya betul-betul landasannya ilmu, bukan sekedar kita anggap kebenarannya juga nggak tahu. Yang ikut tidak Muhammadiyah pun juga kebenarannya nggak tahu juga. Sama-sama nggak tahu kan, yang penting ada argumentasi. Mungkin itu ya Pak Haji Sulkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nggih, sampun Ustaz, nggih, paham. Nggih. Alhamdulillah di sini di Kedung Adem terutama di kotanya juga ikut Muhammadiyah lah, enggak masalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semakin mantap di dalam bermuhammadiyah. Tadi juga mengikuti hisab hakiki wujudul hilal yang sudah dimaklumatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Mungkin ada satu lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau nggak ada kita cukupkan kajian kali ini. Halo, monggo. Assalamualaikum. Nggih, monggo Pak Sugeng, monggo. Mohon maaf tadi agak ketiduran. Gini Pak Ustadz, Monggo. saya ini untuk orang tua itu kan sudah meninggal semua. Nah, bisakah kita nanti berkorban itu mungkin tahun ini enggak, tahun depan mungkin kita punya rezeki untuk korban untuk orang tua. Itu apakah dalilnya bahwa saya itu bisa berkorban untuk orang tua? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Nggih. Terima kasih Pak Sugeng. Ini pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat dan juga terkadang kita gelisah atau menyikapinya bagaimana. Itu sudah difatwakan ya di dalam fatwa kita, termasuk di buku di buku tuntunan idin dan korban ini juga sudah difatwakan, dan di TJA juga sudah ada ya. Dalam fatwa Muhammadiyah, korban untuk orang meninggal itu boleh. Tetapi ini yang penting untuk dicatat ya, bukan boleh kemudian selesai. Nah, itu boleh, tetapi dengan 2 syarat. Yang pertama itu ada wasiat. Ya. Misalnya bapak dan ibu kita itu wasiat kepada anaknya karena memiliki harta yang cukup banyak. Nak, kalau saya tidak menemui Idul Adha tahun depan, kamu sembelihkan korban untukku. Itu kan wasiat artinya. Dengan harta yang dari orang tuanya tadi kan itu namanya wasiat. Kalau semacam itu namanya wasiat, boleh ditunaikan gitu. Boleh
tunaikan. Yang kedua, itu ada nazar. Nazar itu janji untuk melakukan sesuatu, tapi janjinya ini lillah, karena Allah. Misalnya ada seorang yang sakit, gitu, sakit lama, gitu, bernazar kalau diberikan kesehatan atau kesembuhan dari penyakit itu mau berkorban. Gitu. Nah, ternyata betul. Alhamdulillah diberi kesembuhan dari penyakit dan sudah sehat. Tetapi ketika sudah sehat tadi bernazar berkorban itu belum sempat ditunaikan, belum disempat ditunaikan itu misalnya tahunnya kan tidak ditentukan. Yang penting dia mau berkorban. Nah, yang kedua itu dia sudah meninggal sebelum datangnya Idul Adha. Artinya kan tidak bisa menunaikan nazarnya. Nah, bagaimana kalau orang bernazar melakukan kebaikan? Di dalam hadis Nabi dikatakan man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah hendaklah dilakukan. Ya. Tetapi yang menjadi masalah tadi orangnya sudah meninggal. Nah, sehingga kalau ahli waris, misalnya anak tahu, oh bapak saya dulu pernah bernazar, tapi belum sempat dilaksanakan, kemudian meninggal, kita tahu. Itu kita boleh berkorban, kita niatkan kepada orang tua. Gitu. Tetapi bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau tidak ada nazar dan wasiat? Apakah boleh dilakukan? Jawabannya tidak boleh. Tetapi kemudian jenengan bertanya, kalau gitu apakah orang tua saya masih dapat pahala? Jawabannya dapat. Nah, kok dapat? Ya, jenengan itu menjadi anak yang soleh. Yang namanya menjadi anak soleh tadi melakukan korban dan sebagainya. Anak itu hasil dari jerih payah orang tua. Artinya kalau jenengan sukses mendidik anak menjadi soleh, jenengan sudah meninggal pun itu dapat pahala. Dan ketika orang kita korban, meskipun kita tidak niatkan kepada orang tua secara spesifik itu ada pahala yang mengalir daripada ke orang tua karena amal soleh kita kan. Sehingga dalam hadis itu awaladin sholihin yad'ullah. Ketika ketika anak Adam itu mati, maka ingqata amaluhu. Amalnya terputus illa min salasin. Di antaranya awaladin sholihin yad'ullah. Artinya meskipun kita tidak niatkan kepada orang tua karena memang tidak ada wasiat, tidak ada nazar, itu ketika kita melakukan amalan apapun yang baik, itu pasti ada pahala yang mengalir kepada orang tua gitu. Karena anak itu hasil dari jerih payah orang tua, sehingga ini menjadi peran bapak dan ibu menjadi orang tua bagaimana betul-betul bisa menjadikan anaknya itu menjadi soleh. Anak soleh itu, kita mencetak anak soleh itu investasi akhirat gitu. Oke, mungkin itu ya. Kemudian ada satu yang tanya lewat chat ya, mungkin ini yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan saya apakah akikah itu boleh digabung dengan korban? Itu saja Ustadz, terima kasih. Gini, akikah itu lihat akikahnya dulu. Ini. Kalau akikah itu kan di dalam hadisnya kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu tergade karena akikahnya. Tergade karena akikahnya itu kalau pandangan Imam Ahmad artinya kalau anaknya itu meninggal maka tidak bisa mensyafaati orang tua karena ketika kita punya anak lahir meninggal itu dalam hadisnya kan bisa digambarkan bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Yang kedua, anak tadi tidak tumbuh secara baik karena kita tidak akikoi. Tetapi akikoi itu tadi hadisnya kan tudbah anhu yauma sabihi. Akikah itu disembelih hari yang ke-7. Kemudian di hadis yang lain wa yusamma wa yuqlaq. Dikasih nama dan juga dicukur gitu.
Tapi intinya dalam hadis tadi kan yaumas sabi, hari yang ke-7. Sehingga ini yang disepakati oleh para ulama. Bahwasanya akikah itu hari ke-7. Sehingga kalau kebetulan akikah hari 7 itu masuk 10 Dzulhijjah atau di hari Tasyrik. Dalam pandangan mazhab Hambali itu dapat kedua-duanya. Meskipun niatnya akikah ya dapat nilai korban itu karena kebetulan sama. Tetapi ketika tidak kebetulan tidak jatuh pada satu hari, maka itu beda. Misalnya jenengan anaknya itu lahir 10 hari sebelum Idul Adha. Kemudian jenengan di hari 7 enggak akikah, saya tunda saja sampai Idul Adha. Nah, semacam itu ya kalau pandangan tarjih akikah itu hari 7 ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i hari 7 itu pilihan. Tetapi kalau orang tua nggak mampu itu sampai balik, ditunggu sampai mampunya sampai balik. Kalau sudah balik orang tuanya tetap nggak mampu, itu anaknya mengakikoi dirinya sendiri karena balik itu kan sudah lepas dari tanggungan orang tua. Yang terjadi di masyarakat itu semacam itu. Ada anggapan-anggapan yang sebenarnya nggak benar. Kalau belum akikah jangan korban. Nah, padahal orang korban itu sudah dewasa. Itu hadisnya dhaif yang bilang orang yang balik mengakikah sendiri. Karena Nabi dulu ketika balik mengakikoi dirinya sendiri. Karena kan sama orang tuanya Abdullah dan Siti Aminah itu tidak diakui. Sehingga ketika Nabi balik itu mengakikah dirinya. Itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sehingga dalam pandangan tarjih akikah itu hari ke-7. Ketika tidak bisa, artinya waktunya sudah lewat. Tetapi kalau tetap menyembelih kambing, apakah dapat pahala? Dapat pahala, tapi pahalanya syukuran, bukan akikah. Gitu. Kalau pandangan tarjih lebih semacam itu. Sehingga tadi, kalau sudah di luar hari 7, ya tidak bisa disebut akikah. Ya, kalau kebetulan jatuhnya hari 7 itu masuk 10 Dzulhijjah atau hari Tasyrik itu berarti ya kayak kita itu sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha jatuh pada hari Jumat yang itu kan. Sehingga ada rukhsah kalau sudah sholat Id boleh tidak sholat Jumat. Atau misalnya kita junub pas hari Jumat. Maksudnya junubnya itu ya tentu pagi ya. Kalau malam junub kan kita mau sholat subuh ya tetap harus mandi. Artinya setelah pagi ya misalnya jam 9, pokoknya setelah habis sholat subuh itu kan kita misalnya junub, entah mengumpuli istri atau apa. Kemudian hari Jumat itu kan mandinya kan 2 hal itu, mandi junub dan hari Jumat. Nah, itu sebagian ulama ada diistilahkan tadakhul fil ibadah. Ada hubungan satu ibadah, 2 ibadah karena waktunya sama itu. Tetapi kalau enggak misalnya saya dulu belum diakikahi orang tua. Saya enggak berani korban dulu sebelum akikah. Nah, itu anggapan yang tidak ada dalilnya. Sehingga itu tidak perlu dilakukan. Nah, kalau misalnya kita waktu kecil karena orang tua kita dengan berbagai macam alasan, entah dari ekonomi atau apa kita belum diakikoi, ya sudah. Artinya ketika kita punya kelapangan rezeki, kalau kita sudah balik ini, yaitu korban dulu. Jadi korban tidak mengakikoi diri kita. Mungkin itu ya Pak Imam Ridhohi jawabannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Karena kita akan coba mungkin kaji lebih detail ya di minggu yang akan datang karena materinya banyak, terutama tentang kepanitiaan itu yang saya kira perlu untuk kita tekankan dan diskusikan karena sering terjadi di masyarakat tadi panitia mengambil daging yang banyak, kemudian
tadi memahami sebagai opah dan sebagainya, itu kan perlu kita berikan pencerahan sehingga dalam pelaksanaan ibadah korban itu baik kita yang berkorban atau kita yang jadi panitia ataupun yang tidak berkorban dan jadi panitia tetap memiliki pemahaman dan bisa mengamalkan sesuai dengan syar'i. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.